Ya, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, bisakah sapa kiri kanan depan belakang kita sekali lagi. Katakan shalom Tuhan ada dalam hidup Anda, atau damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup Anda. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Senang kita bisa beribadah bersama-sama hari ini, dan tak terasa ini adalah bulan yang ke-6 di dalam perjalanan kita tahun 2024. Dan di GMS setiap bulan itu ada tuntunan yang spesifik supaya kita tidak sembarangan berjalan, tetapi kita bisa memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di ujungnya adalah setiap rencana dan kehendak Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Dan panduan atau tuntunan sepanjang bulan Juni begitu penting di dalam hidup kita. Berbicara demikian, hati Bapa kembali ke anaknya, dan hati anak kembali ke bapaknya. Ada sebuah perubahan transformasi. Pertama kali tentu saja Tuhan yang kita panggil dia sebagai Bapa kita. Hati kita kembali kepada dia. Tetapi juga hal ini langsung bisa diaplikasikan lewat kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Baik hari ini kita yang sudah menjadi orang tua, maupun hari ini kita juga posisi sebagai anak. Dan ibadah umum yang kedua saya beri judul demikian: orang tua gagal mendidik, anak hancur. Kalau tadi ibadah yang sebelumnya saya ceritakan bagaimana kasih orang tua itu memulihkan anak. Dan saya ajari bagaimana jemaat jangan lihat hubungan kita dengan orang tua kita atau dengan bapak kita itu sebuah sesuatu yang transaksional atau jual beli. Ya, tadi saya paparkan bagaimana orang tua berperan dengan sangat penting di dalam hidup keberhasilan anak. Nah, yang kedua, orang tua gagal mendidik, anak akan menjadi hancur, Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak dari kita suka bermain puzzle. Memang puzzle membutuhkan konsentrasi, butuh waktu untuk mikir, apalagi bentuknya sama, warnanya kadang mirip. Untuk menaruh di dalam puzzle yang tepat dibutuhkan waktu dan kesabaran. Saya bayangkan demikian juga kita menjadi orang tua. Bagaimana kita bisa menuntun anak-anak kita di dalam jalan Tuhan, kadang-kala gak mudah. Seperti puzzle, kita harus nempelkan yang tepat sehingga anak-anak kita itu tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupannya. Ya, setiap puzzle harus disusun dengan tepat, harus disusun dengan baik. Supaya akhirnya tercipta gambar yang utuh, gambar yang komplit, gambar yang lengkap. Bukan kita yang gambar, Tuhan yang gambar, Tuhan yang punya rencana. Tapi dibutuhkan peran kita untuk akhirnya kita membantu anak-anak kita menemukan puzzle kehidupannya. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan dalam meletakkan puzzle kehidupan anak kita, kadang-kadang dibutuhkan sebuah disiplin yang keras. Tidak melulu kita berbicara mengenai sebuah sesuatu yang kita iakan. Kadang-kadang kita berkata tidak, dengan tujuan tercipta sebuah gambar. Saya akan memulai dengan sebuah ayat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Amsal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 biar menjadi fondasi apa yang kita bahas. Kalau kita gagal mendidik, mendisiplin, anak itu hancur. Amsal 23 ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bukan berarti Alkitab kita mengajarkan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau lampiaskan emosi kita kepada anak. Tapi Alkitab kita mengajar bagaimana orang tua perlu mendidik anak, kadangkala perlu tegas. Perlu ada sebuah disiplin yang kita taruh. Nah, kita akan belajar dari kehidupan sebuah keluarga di dalam 2 Samuel pasal 13 sampai pasal 18. Itu adalah pasal-pasal di mana seorang ayah namanya Daud mengalami kondisi yang sangat sukar. Karena anaknya berontak, dia dikudeta, dia harus keluar dari rumahnya, istananya. Dia tak bawa apa-apa, sedikit pasukan yang setia dengan dia. Dan ujungnya tragis, ironis, anak yang dicintainya itu dibunuh orang. Jadi 2 Samuel pasal yang ke-13 sampai ke-18 itu adalah waktu-waktu yang krusial bagi seorang ayah namanya Daud. Tetapi ditulis dalam Alkitab kita supaya kita bisa banyak belajar bagaimana Tuhan memilih kita sebagai orang tua ataupun adik-adikku yang belum menikah. Kalian sebagai anak juga bagaimana meresponi dengan tepat. Mari kita mulai dengan 2 Samuel pasal 13.
Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat cerita sebuah keluarga ini. 2 Samuel 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya ini. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Siapakah Amnon bin Daud? Jelas ya, kalau Amnon bin Daud berarti Amnon anaknya Daud. Amnon itu adalah firstborn atau anak sulung, anak pertamanya Daud. Selalu ya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan ya anak pertama itu menjadi anak kebanggaan. Dan seringkali kita orang tua memanjakan anak kita. Saya ingat waktu Darren anak saya pertama lahir, itu dulu biasanya handphone isinya foto-foto, ya foto pemandangan, foto apa. Tapi sejak anak lahir, langsung handphone itu memorinya isinya galeri fotonya adalah foto anak-anak. Selalu difotoin dari kecil, lucu, makan, jalan, selalu difotoin. Karena anak merupakan sebuah kebanggaan, anak sebuah berkat. Nah Amnon bin Daud, anak pertama dari Daud ini adalah lahir di tengah-tengah Daud dulu pelarian. Kemudian Daud itu menjadi raja kan ya. Jadi Daud punya masa lalu, kita tahu ceritanya dia dikejar-kejar. Sulit sekali kehidupannya, dia berulang kali mau dibunuh. Nah Amnon itu lahir di tengah-tengah Daud sedang di dalam masa naik memasuki kejayaannya. Jadi Amnon lahir di tengah-tengah kondisi keluarga yang enak, keluarga yang kondusif. Dan Amnon akhirnya, kalau kita lihat Amnon jadinya dimanja. Oleh karena itu perhatikan disiplin yang pertama atau hikmat yang pertama bagi kita orang tua. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah kesuksesan orang tua sehingga memiliki segala-galanya. Seringkali membentuk kepribadian anak menjadi manja yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Apalagi kita orang tua dulu mungkin merintis usaha, kita hidup susah. Makan sulit sekali, mungkin nasi dengan garam, nasi dengan kecap. Mungkin kita struggle, lalu tiba-tiba hidup kita baik dan anak kita lahir, kita gak mau anak kita susah. Naluri yang seperti itu ada selalu dalam hidup kita orang tua. Tapi Anda perhatikan, kita perlu ingat baik-baik, anak yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah kesuksesan orang tua, sehingga punya segala-galanya seringkali membentuk kepribadian anak menjadi manja dan punya tujuan hidup yang tidak jelas. Seperti Amnon lahir di tengah-tengah Daud sedang lagi jaya ke atas perjalanannya. Sehingga Amnon lahir dengan segala fasilitas sebagai seorang orang kaya putra mahkota. Nah waktu itu Amnon jatuh cinta kepada Tamar, adik tirinya. Dan dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Tamar itu. Karena di zaman itu juga perkawinan sedarah atau incest dilarang. Nah, saya minta tolong keyboardnya agak dikecilkan ya. Saya cukup terganggu di depan monitornya kebesaran. Oke, thank you. Jadi di zaman dulu pun adalah perkawinan sedarah itu gak boleh, incest itu dilarang. Jadi Amnon merasa dia jatuh cinta tapi gak bisa lakukan apa-apa. Dia terjepit kondisinya. Dan akhirnya apa yang dia lakukan hal yang tidak terpuji. Dia memperkosa adik tirinya sendiri. Dia memperkosa Tamar sendiri. Dia sebagai seorang anak manja, tidak pernah dilatih oleh orang tuanya di dalam disiplin. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberkati kita hari ini, dikecilkan lagi tolong monitornya ya. Thank you. Saya tunggu ya. Monitornya oke. Monitor keyboard oke. Thank you. Nah maaf ya Bapak Ibu Saudara, karena suara di depan keras sekali. Nah jadi kembali, anak yang tidak didisiplin atau Amnon yang tidak diajari sejak kecilnya sehingga akhirnya dia itu melakukan apa yang dia inginkan. Termasuk dia memperkosa adik tirinya sendiri yaitu Tamar. Nah Daud tahu hal itu, Daud tidak menegur. Kenapa Daud tidak menegur? Karena yang pertama Daud terlalu sungkan, terlalu segan dengan anaknya sendiri. Karena Amnon tadi anak pertama.
Daud berpikir dia akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Sehingga dia merasa segan dan sungkan. Yang kedua, kenapa Daud tidak mau menegur Amnon? Karena Daud punya masa lalu yang mirip. Anda mungkin masih ingat ceritanya bagaimana Daud mengambil istri orang namanya Batsheba. Lalu bunuh suami Batsheba namanya Uria. Jadi dosa yang hampir sama 11-12. Sehingga pergolakan di dalam batinnya Daud tidak tegur Amnon. Tapi karena ketidaktegasannya Daud, sehingga nanti kita akan lihat ya, drama keluarganya Daud itu berujung ke dalam hal yang mengenaskan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kembali kalau kita diberkati, kalau kita di dalam kondisi yang enak, puji Tuhan dengan itu. Tapi anak-anak kita tuh gak boleh dimanja. Bukan berarti kita menjadi orang yang pelit. Lalu anak-anak kita harus merasakan perjuangan kita seperti dulu, ngerintis perekonomian gak mudah. Tapi memanjakan anak akan membuat mereka hancur, gak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Termasuk Amnon. Saya belajar dari penelitian bagaimana anak itu dibangun supaya kesehatan mentalnya kuat. Seorang dokter namanya Dr. Daniel Amen. Dia menemukan dari 7 percakapan inti antara orang tua dengan anak. Salah satu percakapan yang penting antara orang tua dengan anak yang membentuk kesehatan mental anak kita dengan kuat. Kalau kita punya mimpi, anak kita itu secara mental itu kuat. Salah satu percakapan yang penting adalah percakapan untuk memecahkan masalah atau problem solver. Dia tulis demikian, dari 7 percakapan salah satunya adalah problem solver. Dia berkata demikian, biarkan anak-anak itu melakukan kesalahan, membayar konsekuensi dari tindakannya, terutama ketika mereka masih muda dan harganya masih murah. Jadi kalau anak kita masih kecil, lakukan kesalahan, mereka bisa belajar, nanti dituntun, saya jelaskan bagaimana menuntunnya. Harganya masih lebih murah, tapi dari situ anak-anak kita bertumbuh besar sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Nah sayang Amnon ini dari kecil tidak dididik demikian. Sehingga kesalahan yang dilakukan itu fatal sekali. Memperkosa adik tirinya sendiri, bahkan nanti berujung dia mati, dibunuh kakak tirinya. Dan kakak tirinya yang membunuh pun akhirnya mati pula. Bermula dari ketidaktegasan orang tua, terutama ketidaktegasan ayah. Jadi Dr. Daniel Amen ini berkata kalau anak-anak dibiarkan melakukan kesalahan tapi bayar konsekuensi dari kesalahan itu, diajari mumpung mereka masih muda dan harganya masih murah, itu menuntun mereka ke depan itu gak sembarangan di dalam melakukan kesalahan demi kesalahan. Saya jadi teringat seorang sahabat saya, dia 3 bersaudara, dia punya adik bungsu. Adik bungsunya itu lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Dulu keluarga mereka itu bergumul soal keuangan ekonomi. Nah adik bungsunya itu lahir ketika perekonomian keluarganya bagus. Jadi adik bungsunya itu dimanja. Salah satunya misalkan kalau ada PR, kalau ada homework di sekolah, orang tuanya harus selalu ngingetin. Bahkan namanya anak-anak ya, supaya nilai ujian, nilai PR-nya tetap baik, orang tuanya bantu membuatkan PR-nya. Ayo siapa orang tua yang bantu anak-anaknya buatin PR supaya nilainya bagus. Nah jadi sahabat saya ini dia punya adik diperlakukan begitu. Karena dipikir orang tuanya ya itu sebuah tindakan yang baik. Selalu diingetin kalau ada PR. Lalu kemudian kadang-kadang tadi PR-nya pun dikerjakan sehingga secara nilai oke, baik. Nah seharusnya apa? Seharusnya kalau kita menjadi orang tua yang baik, anak kita bukan dikerjakan PR-nya. Tapi diberitahu konsekuensinya, nak, kalau kamu gak mengerjakan tugas, kamu pilih 2. Gurumu nanti marah, atau yang kedua, engkau gak naik kelas, ditinggal sahabat-sahabatmu satu kelas. Dan kalau tetap dia kekeh atau ngotot gak ngerjakan PR, ya silakan. Nanti dia akan bertemu dengan konsekuensinya, mumpung tadi harganya masih murah. Dibanding satu saat anak kita bertumbuh besar, gak ngerti mana baik dan benar, akhirnya korupsi, di penjara atau dihukum mati. Atau seperti Amnon, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya memperlakukan hal yang tidak baik kepada adik tirinya sendiri dan berujung dia dibunuh. Dan sahabat saya ini melanjutkan ceritanya, akhirnya adiknya kan mereka bertumbuh besar semua.
Sekarang adiknya juga sudah menikah, punya anak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, adiknya yang paling bungsu tetap menyusahkan keluarga. Gak bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Anaknya ditelantarkan. Keuangan selalu mengandalkan kakak-kakaknya, mengandalkan orang tuanya. Hari ini punya pinjaman di mana-mana. Bahkan mungkin jumlahnya mungkin ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Bayangin. Karena seorang anak yang lahir di tengah-tengah kondisi yang enak dan nyaman. Dan orang tua tanda petik karena kasihan, terlalu sayang. Bukan berarti kita lakukan kekerasan kepada anak kita. Tapi izinkan anak kita dilatih bagaimana dia menjadi problem solver. Sehingga Dr. Daniel Amin yang tadi saya cerita, dia mengajarkan bagaimana love and logic parenting. Ada 4 langkah untuk kita bisa kasih, tapi juga ada sebuah logika untuk anak itu diajari menjadi problem solver. Karena problem solver dari kecil akan membentuk mental yang kuat dari seorang anak. Isu mental health itu begitu santer, betul ya? Apalagi setelah pandemi COVID-19. Langkah yang pertama, berikan empati. Empati berbicara mengenai kita orang tua. Tetap ketika anak kita berhadapan dengan masalah, kita gak tinggalkan mereka. Kita ada di samping mereka. Kita memberikan nasihat, kita mengarahkan mereka. Yang kedua, step yang kedua, kembalikan masalah itu kepada anak. Mumpung kalau anak kita masih kecil, harganya masih murah. Dimarahi guru gak seberapa. Dibanding satu saat dia mencuri, korupsi, penjara seumur hidup dia berhadapan. Harganya sudah beda. Kembalikan masalah itu kepada anak. Seperti tadi, kalau anak kita malas mengerjakan PR-nya, ajak dia ngobrol, nak. Kalau kamu malas mengerjakan PR, 2 pilihan. 1, gurumu marah. Yang kedua, kamu ketinggalan sahabat-sahabatmu nanti, teman-temanmu di kelas. Yang ketiga, tanyakan apa yang orang lain akan lakukan. Tanyakan anak kita, kalau teman-temannya menghadapi masalah yang sama, apa yang teman-temannya akan lakukan. Supaya anak kita juga berpikir bagaimana orang lain mengambil pemecahan daripada masalah. Lalu yang keempat, langkah yang terakhir, mengizinkan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan dicatat, orang tua yang membiarkan anaknya menemukan pemecahan masalah tapi didampingi, itu merupakan berkat yang terbaik yang luar biasa. Sehingga akan membentuk anak kita menjadi anak yang tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita selalu mengambil tanggung jawab anak kita, dengan alih-alih karena kita mengasihi atau bahkan sungkan, justru kita sedang menjerumuskan. Dan polemik tadi yang saya ceritakan 2 Samuel pasal 13 sampai 18 bermula dari ketidaktegasan seorang ayah yang namanya Daud. Kita lanjutkan apa yang terjadi. Perikop yang sama 2 Samuel 13 ayat yang ke-19. Setelah tadi Amnon memperkosa adik tirinya sendiri yaitu Tamar. Ayat 19, lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata tentang Amnon dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Tadi kesalahan Daud yang pertama, dia biarkan Amnon firstborn atau anak sulungnya dimanja. Yang kedua, Daud tahu Amnon telah berbuat jahat. Marah sih Daudnya, tapi gak ditegur. Oleh karena itu tadi Amsal yang pertama yang kita baca, lebih baik anak kita dipukul dengan rotan. Bukan sungguh-sungguh kita lakukan KDRT Bapak Ibu Saudara. Tapi maksudnya adalah disiplin, ada sebuah ketegasan. Anak kita perlu tahu mana salah, mana benar. Dan lahir dari orang tua lah, dari kita lah. Oleh karena itu hikmat yang kedua, disiplin yang kedua yang perlu kita lakukan
Perhatikan, rasa sayang yang berlebihan atau overprotective akan membuat anak kita tidak peka dalam membedakan benar dan salah. Namun disiplin yang bijaksana akan membuat anak bertumbuh dewasa. Lebih baik anak kita itu tahu salah dan benar dari rumah, dibanding anak kita sudah di luar rumah. Nanti dunia akan mengajari, internet akan mengajari. Daud marah sih, dia kecewa dengan tingkah laku Amnon. Tapi do nothing. Bapak Ibu Saudara, tantangan buat kita yang cukup pembawaannya pendiam. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, manusia kalau dipisahkan itu satu pendiam, satu cerewet. Taruh kata lah ya kalau kita pisah kiri kanan begitu. Yang pendiam mungkin pulsa bicara kita sedikit. Negur anak pun juga tak keluar pulsa bicaranya. Tapi saya dorong orang tua yang bawaannya pendiam. Tetap harus speak up, tetap harus ngomong. Yang cerewet pun punya tantangannya. Jangan terlalu berlebihan kalau mengomeli atau disiplin anak. Jadi terlalu cerewet gak boleh, terlalu diem juga gak boleh. Khusus kasusnya Daud, dia terlalu diam. Sehingga Absalom melihat bahwa papanya tidak melakukan apa-apa terhadap Amnon. Amnon dengan Absalom, ayahnya sama, lain ibu gitu ya. Kalau kita pelajari, Daud sendiri sudah salah sih ya, punya banyak istri. Tapi Daud tidak melakukan teguran, tidak melakukan disiplin. Sehingga masalah di dalam keluarganya menjadi sesuatu yang rumit blunder. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang tua, kita harus berani dengan tegas, bukan untuk marah-marah atau melampiaskan emosi kita. Tapi temperatur ruangan rumah kita tergantung kita orang tua. Kalau tidak nanti anak kita gak bisa belajar. Dan nanti kita akan lihat Absalom, kakak tirinya Tamar tadi main hakim sendiri. Dan berujung Amnonnya meninggal nanti mati, Absalom pun juga mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu mengerikan ya ketika orang tua tidak bisa disiplin dengan baik, tidak bisa tegas. Runyamlah sebuah keluarga atau rumah tangga. Kita lanjutkan pembacaan kita tetap di dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-23. Sesudah lewat 2 tahun, katakan sama-sama 2 tahun. Sudah 2 tahun peristiwa itu. Absalom mengadakan pengguntikan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Peristiwa yang tidak menyenangkan itu sudah lewat 2 tahun. Siapa yang ngomong bahwa waktu itu memulihkan luka hati? Ya betul, membutuhkan waktu juga. Tapi belum tentu waktu itu memulihkan luka hati seseorang, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hikmat yang ketiga, disiplin yang ketiga, waktu tidak bisa menyembuhkan amarah dan kebencian, hanya pengampunan yang bisa menyembuhkan. Amarah dan kebencian yang dibiarkan bahkan akan memicu terjadinya pembunuhan. Memang betul ya, waktu itu dibutuhkan juga untuk proses pemulihan. Tapi dimulai dengan mengampuni dulu, terjadi rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi pengampunan tidak pernah terjadi atau tidak pernah dimulai, waktu mau lewat sekalipun tidak akan mengubah apa-apa.
Sehingga memang dibutuhkan keberanian untuk kita bergerak, untuk kita bertindak. Untuk orang tua melakukan rekonsiliasi. Atau adik-adikku yang belum menikah, kalian sebagai anak untuk minta maaf. Tanpa dimulai rekonsiliasi atau minta maaf atau penyelesaian, waktu yang dilewati itu tidak akan pernah menyembuhkan. Dan tadi setelah lewat 2 tahun, dendamnya Absalom masih di hati. Dan dia bunuh Amnon, kakak tirinya. Berujung kepada pembunuhan ketika tidak diselesaikan terlebih dahulu. Bapak ibu saudara, apapun yang kita simpan di dalam hati yang tidak diselesaikan akan berujung kepada sebuah kehancuran di dalam perjalanan kehidupan kita. Kembali Dr. Daniel Amen di dalam 7 percakapan inti bagaimana membuat anak itu punya kesehatan mental yang kuat. Percakapan yang kedua, dalam penelitian dia disebutkan kalau kita pengen anak-anak kita punya kesehatan mental yang kuat. Kalau yang tadi pertama problem solver, yang kedua adalah bonding atau ikatan. Kita tidak akan memiliki pengaruh yang kuat dikatakan oleh Dr. Daniel Amen tanpa relasi. Dan relasi yang kuat membutuhkan 2 hal utama, yaitu waktu dan mendengarkan aktif. Jadi kembali kalau kita orang tua, kita pengen anak-anak kita punya kesehatan mental yang kuat. Kalau yang tadi pertama adalah problem solver. Yang kedua harus adanya bonding ikatan. Dan bonding ikatan selalu dimulai karena 2. Ada waktu yang berkualitas dan ada mendengarkan secara aktif. Bahkan Dr. Daniel Amen dia mengusulkan setiap hari spend time 20 menit bersama dengan anak. Untuk melakukan kegiatan yang anak kita sukai. Tanpa dikoreksi, tanpa dinasehati, tanpa dicacati. Hanya luangkan waktu saja. Anak kita suka dalam permainan itu. Di dalam suasana yang enak, suasana yang nyaman. Pastor Bernard, apakah berarti bukan berarti apakah kita nggak boleh mengkoreksi? Boleh mengkoreksi, menasehati nanti di luar 20 menit itu. Tapi menurut penelitian katanya kalau kita pengen punya ikatan bonding yang kuat, punya waktu dengan anak setiap hari 20 menit. Gimana 20 menit kira-kira sukar gak ya Bapak Ibu Saudara? Kita kerja aja bisa 8 jam. Hobi kita aja bisa berjam-jam. Main game online, nonton drakor aja berapa jam Bapak Ibu Saudara? Berapa episode? Katanya rata-rata 16 episode. Satu episode bisa 45 menit sampai 1 jam lebih. Menurut penelitian waktu setiap hari 20 menit melakukan kegiatan yang anak suka ya. Bukan yang kita suka ya. Yang anak suka. Tanpa komentar, tanpa menasehati. Tapi having fun together. Membangun ikatan bonding yang kuat. Dan ikatan bonding yang kuat itu ketika kita menasehati nanti di luar daripada 20 menit itu. Nasihat kita menjadi nasihat yang powerful. Karena dimulai dengan ikatan, dimulai dengan relasi yang begitu kuat. Bapak Ibu Saudara, saya dengan Pastor Anita beberapa bulan terakhir sudah hampir 8 bulan jalan, ya hampir nanti sebentar lagi 1 tahun. Selalu gantian ke Solo, gantian di sini, kadang weekdays pun juga ngantor di sana. Dan ketika kami menyadari bahwa waktu itu begitu tight, begitu ketat. Sehingga ketika ada di Semarang saya sendiri selalu spend time waktu dengan anak-anak. Saya lewatkan juga waktu-waktu tadi minimal 20 menit. Kebetulan anak saya yang pertama dan yang kedua punya kesukaan yang berbeda. Anak yang pertama sukanya olahraga seperti saya, puji Tuhan ya. Jadi sama-sama suka olahraga begitu. Having fun together. Di situ kita bercanda, guyonan, kita relax aja. Kalau anak saya yang kedua lebih suka dipijitin kakinya sama papahnya ya. Entah karena papahnya pendeta mungkin ada urapan tertentu, urapan pijit begitu ya. Sehingga anak saya enjoy ketika saya pijitin kakinya. Dan ketika dia bercerita ke teman-teman ternyata itu yang paling dia ingat katanya. Pengalaman apa yang kamu paling ingat bersama Dedi kamu? Dedi suka pijit kakinya Claire katanya. Saya menyadari bahwa waktu begitu ketat, waktu begitu tight. Dan sebelum kita menasehati, sebelum kita mengarahkan bondingnya,
Kalau kita nggak mulai dengan ikatan bonding yang kuat dengan orang tua, nasihat-nasihat kita menjadi sesuatu yang mental di dalam hati mereka, mereka nggak dengarkan kita. Makanya kalau waktu-waktu ini orang tua sulit sekali menasehati anak, anak disuruh belajar, anak disuruh berpakaian yang baik, anak disuruh les mungkin private tertentu, kita sulit sekali mulai dengan bonding. Sudahkah Anda lewati setiap hari 20 menit dengan anak? Bukan untuk mengoreksi, bukan untuk ngajarin. Hanya bersama melakukan kegiatan yang anak Anda sukai. Lalu yang kedua tadi mendengarkan secara aktif. Ada ketiga tips menurut Dr. Daniel Amen. Dia berkata yang pertama mengulangi apa yang didengar. Lalu yang kedua tetap diam dan menunggu. Dan yang ketiga mendengarkan perasaan di balik kata-kata. Saya pakai contoh Dr. Daniel, dia cerita satu saat anaknya pulang, anaknya berkata, "Dad, aku mau rambutku dicat warna biru." Papanya kaget. "Hah? Warna biru?" Kalau kita orang tua yang pengen gak mendengarkan secara aktif, kita pasti akan marahi dia. Mungkin kita ngomong apa, "Kamu kok gitu sih? Anak gak tahu diri mungkin." Atau kita mungkin langsung marah, "Selama kamu tinggal di rumah papa, rambutmu tetap hitam." Mungkin kita langsung negur begitu. Tapi Dr. Daniel dia bercerita bagaimana ketika anaknya pengen dicat warnanya, rambutnya biru. Ada yang biru Bapak Ibu Saudara rambutnya? Oh enggak ada ya. Dia lakukan seperti tips yang dia ajarkan. Dia mengulangi apa yang didengar. Dia berkata, "Nak, kamu pengen rambut biru?" Lalu langkah yang kedua kan berhenti sejenak. Dia nunggu anaknya meresponi. Dia berkata, "Iya Dad, aku pengen rambutku biru." Dia diam, lalu anaknya bercerita. Ternyata teman-temannya itu, beberapa itu dicat biru. Dan dia pengen supaya dia diterima oleh teman-temannya. Jadi bukan dia yang pengen warna rambutnya biru, dia pengen diterima. Yang ketiga kan bukankah mendengarkan perasaan di balik kata-kata. Ada perasaan apa sih ketika anaknya Dr. Daniel tadi berkata bahwa pengen biru, ternyata dia takut ditolak. Nah seringkali kita orang tua hanya mendengarkan kata-katanya saja, kita tidak menangkap perasaan di balik kalimat yang diucapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar bagaimana dan kita rindu anak-anak kita punya kesehatan mental yang kuat dimulai dengan bonding. Bonding selalu membutuhkan waktu, bonding selalu perlu mendengarkan secara aktif. Kembali ke ceritanya Daud. Daud tidak berkata-kata apa kepada Amnon, bahkan Absalom pun tidak berkata apa-apa dia. Dan ingat waktu tidak otomatis menyembuhkan. Kita lanjut cerita, akhirnya Absalom bunuh Amnon, kakak tirinya sendiri. Ayat 37, 2 Samuel 13, Bapak Ibu Saudara pasal yang sama. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Apakah dramanya sudah selesai? Belum selesai. Absalom lari ketakutan ke Gesur. Gesur itu karena kakeknya asli Gesur. Karena mamanya orang Gesur. Apa yang terjadi? Kita langsung lompat pasal 14, 2 Samuel ayat 23, 2 Samuel 14 ayat 23. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar.
Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Jadi Absalom setelah bunuh Amnon lari ke Gesur. Setelah 3 tahun diminta pulang oleh Daud papahnya. Dan ketika pulang, papahnya gak mau ngomong juga. Daud gak mau ngomong. Dramanya belum selesai. Kerumitannya belum selesai. Oleh karena itu hikmat atau disiplin yang keempat yang kita belajar dari ayat-ayat tadi, orang tua harus menjadi inisiator dalam pemulihan hubungan dengan anak. Karena Tuhan mendesain kasih dari awal itu dari orang tua kepada anak satu arah terlebih dahulu. Karena anak kita ingat diperintahkan untuk taat dan hormati orang tua. Tapi kasih harus dari orang tua dulu. Sehingga rekonsiliasi harus keluar dari orang tua dulu. Orang tua harus inisiatif. Dan kembali Daud tidak melakukan perannya. Dan pasal ayat-ayat yang terakhir kita lihat 2 Samuel 15. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Setelah itu Absalom menyediakan baginya 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan dengan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Dramanya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Absalom mengkudeta papahnya sendiri. Dan waktu yang dibutuhkan itu lama sekali. Saya buat di dalam timeline-nya Absalom. Amnon memperkosa Tamar, anggap tahun ke-0. Absalom dendam terhadap Amnon sehingga Amnon dibunuh, itu tahun yang kedua. Lalu Absalom lari ke Gesur selama 3 tahun. Absalom kembali ke Yerusalem, papahnya gak ngomong apa-apa 2 tahun. Lalu Absalom mencuri hati Israel 4 tahun. Berarti total tahun yang ke-11 Absalom mengkudeta papahnya sendiri. Dan ironis, Anda bisa baca nanti di rumah. Absalom akhirnya dibunuh oleh Yoab, panglima perangnya Daud. Ketika disiplin tidak ada atau orang tua gagal mendidik anak, bahkan runyamlah keberadaan keluarga. Bahkan Amnon mati sia-sia, Absalom pun mati sia-sia. Bapak Ibu Saudara, betapa penting peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita dengan baik. Dan Anda gak perlu takut, khawatir juga karena GMS kita punya pengembalaan Eagle Kids yang akan menolong membantu Anda untuk terus memperhatikan pertumbuhan kerohanian dan iman daripada anak-anak kita. Sebelum kita akhiri nanti dengan aplikasi, kita akan melihat profil pengembalaan Eagle Kids, pengembalaan anak di Gereja Mawar Sharon di GMS. Dan supaya menginspirasi kita, kita ingat bahwa kita gak sendirian. Selamat menyaksikan. Eagle Kids Children Church adalah gereja anak, bukan sekolah minggu atau tempat penitipan anak. Di Eagle Kids, anak-anak beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias, mendengar firman Tuhan yang dikemas dengan menarik sesuai usia mereka, membangun persahabatan dalam CG Kids sambil bertumbuh dalam pemuridan. Target kita adalah memunculkan pemimpin, dan saat lulus dari Eagle Kids, mereka sudah siap untuk memimpin. Yang kedua, memunculkan dan mengutus volunteer yang diurapi Tuhan. Eagle Kids memperlengkapi anak-anak melalui Before 30 Kids Camp
untuk membangun mereka from zero to be a revivalist. Bible study untuk membangun kecintaan akan firman Tuhan. KKR Tiang Awan dan Tiang Api dengan tema KKR Praise the Lord, KKR Yesus, KKR Apa Kata Alkitab Tentang Neraka, KKR Roh Kudus Datanglah, dan lain-lain. Untuk terus membangun roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan juga ada pemuritan di dalam CG sambil mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin dengan kelas-kelas sebagai berikut. MSJ Kids, CGT Kids, dan Leaders Community. Mari mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pembangun-pembangun gereja. Because we are leaders. Ini adalah orang tua, tapi Anda tidak kami biarkan sendirian. Kami mendukung Anda juga di dalam pengembalaan Eagle Kids. Ada 3 aplikasi yang perlu kita lakukan. Tadi sepanjang saya memaparkan, kita belajar dari keluarganya Daud. Yang pertama berarti kasih dan disiplin orang tua bagi anak haruslah seimbang. Jadi ada kasih, ada penerimaan, tapi juga ada disiplin, ada teguran. Dan anak kita kalau ditegur, didisiplin, mereka tidak akan mati. Yang kedua, orang tua harus menjadi inisiator dalam pemulihan hubungan atau orang tua menjadi orang yang mengawali pemulihan hubungan atau minta maaf atau terjadi rekonsiliasi. Orang tua perlu berani. Dan yang ketiga, koreksi kelakuan yang salah, kelakuannya yang dikoreksi bukan cacati pribadinya. Memang kamu itu bodoh, kamu itu tolol, kamu seperti anak setan. Kalau anak kita anak setan lah kita orang tuanya. 11-12 Bapak Ibu Saudara. Jadi koreksi perilakunya, tapi jangan cacati kepribadiannya. Kalau itu yang kita kerjakan, saya berdoa supaya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam keluarga kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.